Bahwa Tuhan punya kuasa itu, Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kita. Karena saya tahu, mungkin di tahun lalu kita sudah berkata, oh saya mau begini, saya mau begitu. Mungkin ada yang berazam, tahun depan saya mau kurus, tahun depan saya mau ada kereta. Tetapi mungkin tidak juga kurus-kurus. Mungkin ada juga yang dia punya plan itu tidak sesuai dengan apa yang dia sudah rencanakan. Tapi saya percaya semuanya itu kehendak Tuhan. Ada rencana Tuhan yang terindah di dalam hidup kita. Amin. Nah, kita akan melakukan penyembahan ini dengan sifat doa kita, karena kita percaya apabila kita meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang bekerja, Tuhanlah yang merencanakan semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Tanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Katakan imanku, imanku berkata, yes, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah. Percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Bila hidup takkan pernah berubah, iman yang aku pegang padamu Tuhan. Sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita, karena kita percaya Tuhan yang kita ada itu adalah Tuhan yang setia, yang sudah memberikan kita rencana yang terbaik. Amin. Sekalian kita katakan, jiwaku bertanya, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Yes, benar Tuhan, sekali Tuhan tidak menghalang kami. Selagi Engkau ada bersama kami, selagi Engkau ada di samping kami, semua gunung, apapun masalah yang kami hadapi, semuanya itu tidak akan menghalang, karena kami percaya di dalam Engkau, di dalam Tuhan, kami ada pengharapan, kami ada satu kesenangan, karena Tuhan sudah merencanakan yang terindah. Semua jemaat saja yang tak pujian penyembahan ini. Walaupun gunung itu tak berpindah,
kita percaya yang punya kuasa. Kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu dari bulan 1 Tuhan sehingga bulan 12, sehingga kami ada berada di tempat ini untuk memuji, menaikkan pujian, menaikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Yes, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dengan biarlah Engkau yang menyertai permulaan, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap kami, berkati setiap apabila kami dengar isi firman-Mu Tuhan. Tuhan, turunlah hadirat-Mu di tempat ini, biar setiap kami dapat merasakan hadirat-Mu. Biar setiap kami pulang bukan dengan tangan kosong, tapi kami pulang dengan berkat sukacita, berkat melangkah di tahun yang baru dengan penuh semangat yang baru Tuhan. Yes, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Beri kemuliaan pujian kita. Hey. Sama-sama kita semangat, kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit memuji Sang Raja yang sudah lahir. Amin. Kita sama-sama katakan. Jemaat sama-sama katakan. Kau berikan anakmu, ku tebus dosaku. Katakan sungguh ku bersyukur, ku bersyukur. Kau beri keselamatan, hadiah terindah bagi manusia. Sama-sama katakan, bagi manusia. Sambutlah Sang Raja lahir ke dunia untuk selamatkan dan bawa harapan. Bangkitkan dunia, Allah yang perkasa, selamanya juga bumi menyatakan Yesus Raja atas segala bangsa. Sama-sama mengajak diri sekalian. Sama-sama katakan. Kau berikan anakmu, ku tebus dosaku. Ku bersyukur. Kau beri keselamatan, hadiah terindah bagi manusia. Bangkitkan pujian, sambutlah Sang Raja lahir ke dunia untuk selamatkan dan bawa harapan. Dan katakan, ya Allah yang perkasa, selamanya sudah menyatakan
Yesus Raja atas segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, jangan berubah di dunia. Tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, terang-Mu bagi dunia. Tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, amin. Terang-Mu bagi dunia, tiada yang dapat gantikan. Siapa Raja? Segala bangsa. Kasih-Mu kekal selamanya, terang-Mu bagi dunia, tiada yang dapat gantikan Yesus Raja segala bangsa. Bagi dan pujinya, sambutlah Sang Raja, langit ke dunia, selamatkan dan bawa harapan. Bagi dan pujinya, Allah yang perkasa, selamanya sudah pun menyatakan. Siapa Raja? Yesus Raja atas segala bangsa. Yesus Raja yang berkuasa, Yesus Raja selamanya, Yesus Raja atas segala bangsa. Dari kemuliaan terbaik di Tuhan kita, bawa Dia bangsa atas segala bangsa, amin. Nah, lagu pujian yang seterusnya, kita dipanggil untuk menjadi penyembah kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi katakan, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Ikut gaya Bang. Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Yesus sama cinta pada
sudah menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Kita akan puji seterusnya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam pertempuran. Ku menang atas segala setan. Haleluya, ku menang. Sekali kata ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama hari ini. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, ku menang. Yang telah menang dari firman yang gemuruh untuk Tuhan kita. Tahu apa yang tidak berhasil itu mungkin Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk saya. Rencana Tuhan yang terindah untuk saya. Nah, masa ketika itu saya cakap, Tuhan terima kasih. Dan saya mencari lagu, saya terjumpa lagu ini. Karena lagu ini berisikan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah melukis wajah kita, sudah mengukir nama kita, dan tidak lupa dengan kita. Betul kan? Adakah yang dilupa oleh Tuhan di sini? Tidak pernah kan? Semua kita, nama kita tuh Tuhan tahu. Jadi lagu ini berisi ucapan syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita mengadakan penyembahan ini. Kamu melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganku sampai masa tuaku. Tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Sama-sama angkat tangan kita. Angkatkan aku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sampai masa tuaku, sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku yang selalu menggendong hingga putih rambutku.
kemurahan-Mu. Tuhanmu itu membuatku tertegun, bulatkan hatiku mengikut-Mu. Nanti doa kita. Yesus memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembahmu, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Yes, benar Tuhan, kasih-Mu terukir di dalam lubuk hati setiap kami jemaat Gereja Baptis Senduron. Karena kami tahu semuanya itu kami ada pada hari ini, semuanya karena Tuhan. Semuanya bukan dengan kuat gagah kami, tapi semuanya karena Tuhan. Tuhan yang sudah merencanakan itu di dalam hidup kami. Kami mengukir kasih setiamu di dalam lubuk hati kami, Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami yang paling terdalam, kami mengucapkan terima kasih kami kepada Engkau. Kami mengucapkan syukur kami atas penyertaan-Mu, Tuhan. Oh, bila pujian chorus kami sekali lagi. Tuhan kataku Yesus memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembah, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Saya mau cepat saja katakan. Ku angkat Yesus memuji perbuatanmu, sungguh tiada terukur kasih setiamu dalam naungan sayapmu. Ku mau terus menyembah, kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Pada tempat serahkan pada Hamba. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Oh, melangkah dalam pengharapan. Kita bersyukur kalau sepanjang tahun ini kita sudah melangkah. Mungkin tahun ini banyak cabaran yang harus kita alami, sehingga kita hampir menyerah dan semua keadaan yang kita hadapi sepanjang tahun ini. Namun Tuhan ada untuk saya dan saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang mempunyai pengharapan akan tetap melangkah dan tidak mudah menyerah dan tidak mudah berputus asa. Apapun keadaannya, itu tetap berharap kepada Tuhan. Itu namanya harapan. Mungkin apapun yang terjadi pada tahun ini, itu mustahil bagi kita, kan? Tetapi karena Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau lagu menyatakan bahwa nama kita sudah terlukis di telapak tangan Tuhan. Jadi Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah yang kita alami di dalam kehidupan kita, namun Tuhan tetap menolong dalam setiap kehidupan kita. Jadi pada malam ini kita harus tetap melangkah, kata firman Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini, kalau kita sudah melangkah dengan baiknya dalam kehidupan kita, walaupun banyak masalah, karena itu pada malam ini kita belajar 3 perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, di mana kita harus tetap harus berpegang teguh pada pengharapan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pengharapan adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tetap melangkah dalam pengharapan, harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ini 3 perkara adalah kunci pertama bagi kita, yaitu melangkah dalam segala hal
di dalam kehidupan kita, melangkah dalam segala hal ataupun dalam semua keadaan kita bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, jangan pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Mengapa tahun ini kita boleh merasakan segala apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, boleh menikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Karena kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, melangkah dalam segala keadaan bersama dengan Tuhan, pasti kita akan melangkah dengan tenang di dalam kehidupan kita. Ya, setiap masalah ada baiknya kan, karena dia menyadarkan siapa diri kita ini. Dia menyadarkan bahwa kita ini tidak mampu melewati semua keadaan tanpa Tuhan di bersama dalam kehidupan kita. Oleh itu dapat dikatakan di sini, Ibrani 6 ayat yang ke-9 hingga yang ke-12. Dia katakan di sini ayat yang 9 menyatakan, yakin bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih baik dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi sepanjang tahun ini kita sudah menikmati segala kebaikan Tuhan. Sepanjang kehidupan kita kan, kita sudah menikmatinya dalam kehidupan kita. Sekedar kita tidak memandang segunung sekalipun masalah kita, sekalipun gunung tidak berubah, namun Tuhan ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa setiap orang yang bersama dengan Tuhan, mereka akan memiliki sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan bahwa kita akan mengandungi keselamatan di dalam kehidupan kita. Siapa keselamatan kita? Adalah Tuhan. Karena kita tidak boleh mengawal diri kita. Kemanapun kita pergi, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu, bahwa doa mengubah segala sesuatu untuk lebih baik di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya bersyukur karena saya sekali berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya bangun awal, saya katakan. Tapi syukur Tuhan dengan doa saya. Setiap jam 4 saya akan bangun dan saya berdoa kepada Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mengingatkan bahwa Tuhan itu baik untuk saya dalam semua keadaan hidup kita. Karena kita adalah sebentuk debu saja. Dan kita tidak berarti bagi dunia. Tapi kata firman Tuhan, kita adalah seperti biji mata Tuhan. Dan Tuhan itu melihat di dalam kehidupan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa dalam kehidupan kita. Sehingga kita dapat keselamatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tidak lupa akan apa yang kita lakukan untuk orang-orang kudus di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita tidak mementingkan diri kita. Mungkin sepanjang tahun ini kita sudah membantu orang-orang yang lemah. Kita sudah membantu orang yang mudah putus asa. Kita akan kuatkan mereka. Jadi hari malam kita bersyukur kalau Tuhan pakai kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita melangkah dalam pengharapan. Pengharapan, kita hanya berharap apa yang kita mau agar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dan pengharapan adalah satu yang memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia katakan di sini bahwa tapi Tuhan mau agar kita menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai akhirnya. Apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-12 itu, Tuhan mau agar pengharapan itu akan menjadi milik yang pasti di dalam kehidupan kita. Mengapa kita ada hari ini? Kita percaya sungguh-sungguh, kita beriman kepada Tuhan, kita menyerahkan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kekuatan di dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah, cabaran yang kita hadapi hari ini, bahkan sepanjang tahun kita mengalami berbagai masalah, namun Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah, setiap orang yang melangkah dalam pengharapan pasti akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan itu setia dalam semua kehidupan kita pada saat ini. Apa yang dikatakan dalam hal yang pertama ini, bahwa berpegang teguh pada pengharapan, buat kita yakin bahwa Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saya ada katakan bahwa
Kalau kita mau menerima janji Tuhan, harus melepaskan beban yang menghalangi kita, yaitu kebencian, kepahitan, sakit hati, dendam dan iri hati, dan kekhawatiran. Kalau kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan, hal ini harus kita lepaskan. Kalau sepanjang tahun ini kita seperti ini, kita lepaskan. Kalau kita ada kebencian, kepahitan, atau sakit hati, dendam, iri hati, atau kekhawatiran, kita belajar melepaskannya. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita memikul beban itu di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau melepaskan kita. Dan Tuhan mau agar kita hidup dengan damai sejahtera bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Sehingga dia katakan, apa yang tidak Tuhan minta untuk kita pikul, lepaskanlah semuanya dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan tidak mau kita memikulnya dalam kehidupan kita, lepaskan semuanya itu. Biar kita masuk dalam tahun yang baru, kita merasakan kebebasan, kita merasakan kelegaan, kita merasakan damai daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita dipanggil berjalan seiring dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa beban yang menyeret masa lalu kita, masa depan kita akan diberkati Tuhan. Jadi pada malam ini, mari kita lepaskan beban yang ada pada hati kita, dalam pemikiran kita. Biar kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berpegang teguh pada pengharapan itu adalah kunci kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kunci bagaimana kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam Ibrani 6 ayat ke-19 hingga yang ke-20, bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat, aman bagi jiwa kita sebagai orang-orang percaya. Kamu tahu ini itu iman kita hanya percaya walaupun kita tidak melihat apa yang terjadi ke depannya. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2026, tetapi kita tetap percaya. Kita harus berharap penuh kepada Tuhan. Dengan iman percaya kita, pasti Tuhan akan membuktikan bahwa Dia akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dan untuk melangkah dalam semua keadaan yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan tahu dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan iman menjadi bukti di mana kita tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita selama-lamanya dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah, Tuhan itu ada untuk kita dalam semua keadaan. Jangan takut melangkah 2026, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kuncinya harus berpegang teguh kepada Tuhan. Kuncinya harus melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal ini, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Maksudnya kita percaya, kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun keadaannya, kita tidak mudah putus asa, kita tidak mudah menyerah dalam setiap kehidupan kita. Namun kita tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk melangkah dalam semua keadaan yang harus kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan telah menjadi imam besar untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Tapi kuncinya apa? Harus berharap, harus melangkah dalam segala keadaan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita harus berharap, pengharapan adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi apapun masalah, apapun beban kita tidak takut, karena kita sudah memiliki iman yang kuat. Kita sudah memiliki kekuatan yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh melewati apapun cabaran di dalam kehidupan kita. Kalau 2025 membuat kita kecewa, membuatkan kita sakit hati, membuatkan kita tidak tenang dalam hidup kita, jangan kita mempersalahkan diri kita, dan kita lepaskan semua. Mari kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan mulai kelahiran, kematian, kebangkitan Tuhan, tidak ada yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan
dan kekuatan untuk menghadapi cabaran dan cobaan. Sebab itu kita ada, sebab Saul itu aman bagi jiwa kita, memberikan ketenangan dalam semua keadaan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Oleh itu dikatakan di sini, Pak, tenang bagi jiwa kita itu yang percaya dengan iman, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Pasti kita akan ada kelegaan, kekuatan dalam melangkah pada tahun 2026. Kalau 2025 ini seringkali membuatkan kita takut, membuatkan kita hilang harapan. Mari kita lepaskan semua itu dari kehidupan kita. Mari kita memulai hidup baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan sepanjang tahun 2025 ini membuatkan kita rasa takut, membuatkan kita hilang harapan, lepaskanlah pada saat ini dan kita percaya bahwa Tuhan ada untuk kita pada tahun depan nanti. Pada tahun 2026 Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kuncinya harus beriman, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dalam hal yang ketiga, kita lihat di sini bahwa hal yang ketiga, tetap melangkah dalam pengharapan, harus menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Melangkah dalam keadaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, tetap melangkah dalam pengharapan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, dia menyatakan bahwa di sini kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tetap melangkah dalam pengharapan itu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti setiap orang yang menyerah, berarti dia tidak mengandalkan kekuatannya secara manusia, tetapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan dalam semua keadaan hidupnya di dalam kehidupan kita. Siapa tahu apa yang terjadi 2026? Siapa yang tahu? Saya pun tidak tahu apa yang terjadi pada 2026. Tapi saya percaya Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Dan tapi kuncinya harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Harus tetap percaya dengan iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk menolong kita di dalam semua keadaan hidup kita adalah tangan Tuhan. Kuncinya jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan sombong dalam segala keadaan hidup kita. Ingatlah bahwa kita ini adalah yang menumpang di dunia ini saja, sementara saja. Itu yang saya ingat-ingat. Saya dalam diri saya bahwa saya ini hanya menumpang saja. Dunia ya sementara, tapi hidup kita harus bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga kelak nanti. Jadi ini satu harapan kita hari ini. Kalau kita hanya bersama di dunia, kalau kita terpisah di dunia akan datang itu di surga, kita merasa sedih. Tapi kita mau agar 2026 kita tetap bersama di dunia ini, bersama dalam kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Katakan kepada kiri kanan kamu, kita bersama di dunia ini, kita juga akan bersama di dalam kerajaan surga kelak. Tentu bau dewasa. Kita bersama di dunia ini, kita akan bersama di surga kelak di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita jangan menyerah dalam semua keadaan hidup kita, tetapi kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan bertindak dalam semua keadaan hidup kita. Tuhan tahu apa yang terjadi kepada kita di tahun 2026. Kuncinya jangan menyerah. Kuncinya jangan mengandalkan kekuatan kita dalam kehidupan kita. Mungkin tahun 2025 banyak hal yang kita mau rencanakan dalam kehidupan kita, namun gagal kan? Tapi itu bukanlah, kalau gagal berarti itu bukan kehendak Tuhan untuk kita nikmati sepanjang tahun 2025 ini. Tapi Tuhan menyediakan yang terbaik pada tahun 2026. Karena itu serahkan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita di dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan, kita punya Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan akan bertindak untuk menolong kita. Di dalam Tuhan pasti kita ada kemenangan. Di dalam Tuhan kita ada kekuatan. Di dalam Tuhan kita ada sukacita di dalam kehidupan kita. Karena itu dia katakan di sini, pengharapan yang diberikan oleh Allah pasti akan berikan kekuatan kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 5 yang kelima menyatakan
Pengharapan adalah pengharapan yang pasti yang Tuhan berikan kepada kita. Dia adalah pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, pasti Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Jadi dia katakan buat Amsal 3 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6, dia katakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi mintalah hikmat dari Tuhan. Akuilah dia dan rendahkanlah hatimu dan segala lakumu, maka Tuhan akan meneruskan jalan hidupmu. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa setiap hidup kita masuk pada 2026, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan meneruskan setiap perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada saat ini bahwa kita melihat di mana kita harus berpegang teguh pada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pengharapan adalah saw yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, tetap melangkah dalam pengharapan, berarti harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita ingat pada malam ini bahwa sebelum kita melangkah pada tahun 2026, ingat kita adalah kosong-kosong. Katakan kepada kiri kananmu, kita kosong-kosong ya. Ingat, apapun pertengkarannya, apapun masalahnya, kita lepaskan sifat diri kita sendiri dan mulai melangkah pada tahun yang 2026 dengan kehidupan baru dalam kehidupan kita. Kalau masa lalu kita tahun yang lalu tidak baik, kita buat lagi yang lebih baik kan dalam hidup kita, dan Tuhan akan menunggu kita. Tuhan akan melangkah bersama dengan kita. Tapi kuncinya, lepaskan hal-hal yang menjadi beban dalam hidup kita. Apa bebannya? Tanyalah diri kita sendiri. Apa yang tidak berkenan kepada Tuhan pada kita, yang harus kita lepaskan pada tahun 2025 ini. Kalau kita rasa sakit hati, lepaskanlah. Kalau kita rasa benci dengan seseorang, lepaskanlah. Dan kalau kita khawatir dalam sebuah keadaan yang belum berlaku, lepaskanlah semua. Karena itu akan menjadi beban dalam hidup kita untuk melangkah pada tahun 2026. Jadi hari ini lepaskanlah semuanya itu. Dan kita adalah kosong-kosong, kan? Tapi mulai tanggal 1 kita akan mulai hidup kita baru. Dan kita mengubah hidup kita. Kita mengubah sikap kita. Kita mengubah perbuatan kita untuk lebih baik. Ingatkan pada diri kita sendiri, dunia ini sementara, tapi hidup yang kekal adalah kerajaan surga. Itu yang terutama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ingat, di dunia kita adalah suami istri kan? Tapi di surga ada suami istri bersama-sama? Ada? Kamu kenal istri kamu? Tidak. Kita tidak, di dalam kerajaan surga tidak ada suami istri, tidak anak-anak, tapi keselamatan adalah milik pribadi kita masing-masing. Dia tidak boleh buat suami saya masuk surga, tapi dia sendiri yang buat dirinya, dia juga buat diri saya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi peringatkan pada diri kita sendiri. Katakan kepada diri kanan kamu, berubahlah untuk hidup yang kekal. Berubahlah untuk hidup yang kekal. Sebab kekekalan itu yang kita mau. Kalau sementara itu saya tidak mau. Saya kekal bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pada malam ini, firman Tuhan ini, kesimpulan firman Tuhan kita pada malam ini, jangan berhenti melangkah di dalam pengharapan. Selama ada Tuhan di dalam hidup kita, pasti ada mujizat, dan selama kita hidup bersama dengan Tuhan, pasti ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Jadi kita percaya pada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, pasti ada harapan di tahun 2026. Pasti melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap rencana kita pasti akan diberkati Tuhan kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tapi kuncinya, berubahlah, melangkahlah bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh itu, marilah kita melangkah di tahun 2026 ini
dengan penuh pengharapan, walaupun kita tidak tahu akan apa yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap setia mengikuti Tuhan, berharap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat ke-7, kita sama-sama melihat ayat ini sebagai ayat yang terakhir bagi kita pada orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ini adalah dasar kita untuk melangkah pada tahun 2026. Setiap orang yang punya melangkah bersama-sama dengan Tuhan, melangkah dalam pengharapan, pasti mereka akan diberkati di dalam tahun 2026. Oleh itu bertetap kepada Tuhan, kita berserahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang harus kita rencanakan, apapun yang harus kita lewati, tetaplah berharap kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu, pengorbanan di Kalvari. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, kasih Tuhan ditinggikan di atas dunia, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kita pujiannya sekali lagi dan saya minta jemaat semua bangkit berdiri. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihimu, pengorbanan di Kalvari. Sungguh
Sekali lagi katakan salibmu, salibmu. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yes, benar Tuhan, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami ucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, kerana Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang memberikan pengharapan yang kekal, memberi kami suatu pegangan yang teguh, di mana kami dapat out apabila kami mengalami masalah, apabila kami mengalami pencobaan. Tapi kami percaya semuanya itu apabila kami terus bersama Engkau Tuhan, tiada yang mustahil, tiada yang tidak ada Engkau dapat Engkau selesaikan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan di tahun yang seterusnya Tuhan, kami terus bersama Engkau, kami terus berada di samping Engkau Tuhan. Yes, kami Jemaat Gereja Baptis Senduron ingin mengucap syukur menyertakan-Mu Tuhan. Apapun rencana Gereja Baptis Senduron di tahun yang akan datang, biarlah semuanya itu menurut apa yang Tuhan sudah rencanakan. Kami Gereja Baptis Senduron sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau boleh, kami salam kiri kanan kamu, katakan mata kamu ada seleksi tidak salah dengan mereka. Kau minta maaf kah? Kau tegur mereka kah? Kan? Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi kita akan terjadi. Hari ini harinya Tuhan, amin. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Tuhan Yesus amat cinta pada
Yesus sama cinta pada saya. Oh, biarlah. Sekali lagi dengar, dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Giranglah, giranglah. Kalau kita semua berlomba untuk Tuhan, dan kita sayang Yesus. Yesus sayang kamu semua. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh, giranglah. Mungkin ada yang tidak boleh melompat, tapi kita boleh menari, amin. Kita boleh bersuka-cita sebab Tuhan sayang kita semua. Oh, giranglah. Sekali lagi dengar dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya. Giranglah. Yesus sama cinta pada saya. Kita nyanyi sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Asik. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Lagi kuat, boleh? Ku jawab ya Tuhan, keras. Jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Untuk Tuhan. Oh, giranglah. Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Semua semangat, silakan duduk. Dan kita kesehatan yang baik, Tuhan menjanjikan kita dengan penyelamatannya, dan Tuhan memberi kita umur yang panjang, betulkah? Kalau Tuhan tidak memberi kita panjang umur, tidak mungkin kita akan duduk di sini tanggal 31 ini. Dan sudah tahu, hari Minggu itu hari secakap supaya Tuhan memberi kita kesehatan yang baik. Amin. Buat kita terbeban, lepaskan, dia bilang kan? Jadi di tahun 2026 itu jangan beban itu mau kita bawa lagi di 2026 sana. Tapi biarlah kita membina hidup yang baru, kan? Nah, sekarang ini sekali lagi saya dan anak-anak ingin memohon maaf kalau sepanjang tahun 2025 ini apa yang kami lakukan tidak menyenangkan hati kamu, tapi saya berdoa supaya kita tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan. Amin. Sekian dan terima kasih. Tuhan domestik sepanjang tahun ini, sehingga kita sangat merasakan sukacita yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun tahun ini mungkin kita banyak cabaran yang disalami, namun Tuhan itu suatu kebenaran bagi saya. Juga Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saya dan suami, bahkan kita semua. Karena Tuhan tetap menolong kita dalam semua keadaan hidup kita. Itu saja yang menguatkan saya sepanjang kehidupan saya. Jadi saya bersyukur kalau Tuhan masih memakai saya sampai saya boleh melangkah lagi tahun 2026. Saya dan suami saya semuanya karena Tuhan itu baik, dan Tuhan mengizinkan kita menikmati segala ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi di sini saya mohon maaf, sebab ini kadang-kadang kalau saya bercakap itu apa kata orang,
sisi-sisi saja tidak kulitnya. Jadi saya mohon maaf kepada kita semua kalau saya perkataan yang tidak menyenangkan hati kamu. Saya mohon maaf, saya mohon ampun dalam kehidupan saya. Sebab kita ada kosong-kosong sudah kan, kita tidak ada lagi yang kita ingat-ingat. Jadi terima kasih bagi jemaat yang sudah support kami sepanjang tahun ini, membantu kami dalam membantu Elon Pastor semuanya, karena kita ada komitmen untuk melayani Tuhan. Jadi terima kasih lagi dalam pengharapan melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2026. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan berkati. Belum lagi tahun baru, tapi saya sudah kasih puisi. Selamat tahun baru dan selamat Merry Christmas kepada jemaat. Saya harap ini tahun masih dikosongkan dikosongkan. Tidak tahu apa masalah satu artinya. Dulu saya punya, sekarang ini lain gantinya. Bayar di dalam bukti. Bang aman udah ku bayar, kita mudik ku bawa. Thank you.